MU meminjamkan 17 pemain mereka pada musim panas lalu, dan mereka harus membuat beberapa keputusan penting menjelang bursa transfer Januari. Meskipun semua kesepakatan mereka merupakan pinjaman awal selama 1 musim, banyak dari mereka memiliki opsi untuk memanggil kembali pemain jika terjadi perubahan situasi menjelang musim dingin. United akan mengevaluasi apakah beberapa pemain akan lebih baik kembali ke MU untuk melanjutkan perkembangan mereka, dan apakah mungkin menguntungkan bagi beberapa pemain untuk pindah klub dan dipinjamkan ke klub yang lebih sesuai di awal tahun depan. Proses peminjaman sudah berjalan, dan satu klub Championship telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan dengan MU. Diskusi mengenai kemungkinan perpanjangan hingga akhir musim. Mereka diperkirakan tidak akan menerima kabar hingga akhir bulan, karena tim asuhan Ruben Amorim sedang mempertimbangkan kebutuhan mereka sendiri untuk sisa musim Liga Primer. Sheffield Wednesday, klub tersebut telah mengadakan pembicaraan awal perpanjang peminjaman Amas. Bek kiri bergabung dengan Wednesday dengan status pinjaman selama 1 musim di awal musim panas, tetapi klub harus meminta perpanjangan jika mereka ingin mempertahankannya di paruh kedua musim. Kontrak pinjaman pemain berusia 18 tahun ini secara teknis berakhir pada 5 Januari, dan MU akan memutuskan apakah ia akan bertahan di Hillsborough. Wednesday menyetujui klausul perpanjangan ini karena ketidakpastian keuangan mereka saat pinjaman difinalisasi. MU setuju untuk menanggung biaya pinjaman Amas dengan imbalan jaminan waktu bermain, tetapi dapat mengizinkannya bergabung dengan klub Championship lain yang dapat menawarkan waktu bermain dan insentif finansial. Sumber klub bersikeras bahwa faktor utamanya adalah janji bermain reguler, sesuatu yang telah dibuktikan Wednesday dapat mereka tawarkan kepadanya. Di tengah peningkatan yang ditunjukkan tim senior musim ini, Chido Obi kurang mendapat perhatian setelah kembali ke sistem junior, tetapi ia terus melewati setiap ujian di bawah asuhan Ruben Amorim. Ketika Chido Obi dibajak dari Arsenal pada musim panas 2024, hal itu memicu perekrutan Ineos di kalangan junior dengan cara yang spektakuler. MU mendapatkan bakat yang berpotensi generasi baru dari rival langsung mereka, setelah musim di mana mereka finish di urutan ke-8. Banyak yang mengharapkan Obi diberi beberapa janji tentang perkembangan tim utama, yang juga menjadi kenyataan, tetapi yang membuatnya istimewa adalah hal-hal yang telah ia lakukan setelah terobosan seniornya. Semua orang tahu Obi adalah pencetak gol yang konsisten. Karena rekornya di level muda hampir seperti video game untuk Arsenal dan MU. Hal itu tidak berjalan sesuai harapan ketika ia menjalani debut seniornya, dan keberhasilan MU mencapai final Liga Eropa musim lalu, memastikan ia mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim senior. Obi tampak belum siap untuk itu, dan meskipun ia menyelesaikan musim dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan pasca musim, ia tahu ia harus kembali ke papan gambar. Apa yang terjadi sejak saat itu membuat para penggemar semakin yakin bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi talenta istimewa. Setelah bergabung dengan Lausanne yang dimiliki Ineos pada musim panas, Enzo Canabik membutuhkan waktu untuk kembali bermain karena cedera menghambat momentumnya. Setelah pulih dari cedera, ia mulai meningkatkan menit bermainnya, dengan pertandingan terakhir mereka melawan FC Sion menjadi pencapaian pertamanya. Canabik mencetak gol untuk Lausanne, menandai gol pertamanya bagi klub, tetapi semua orang terkejut ketika ia ditarik keluar di babak pertama, meskipun tidak cedera. Para penggemar MU tentu akan terus memantau FC Lausanne dan OGC Nice, karena kedua klub tersebut dimiliki oleh Ineos. Terlepas dari konsekuensi etisnya, melihat apa yang telah dilakukan Man City dan Chelsea,
khususnya dengan Strasbourg di Prancis, kemungkinannya tak terbatas. Kanabik adalah pemain MU pertama yang menjalani hal tersebut, jadi mencetak gol pertamanya untuk klub Swiss itu akan menjadi momen spesial bagi remaja tersebut. Yang tidak spesial adalah pergantiannya di babak pertama, meskipun ia tidak cedera. Manajernya, Peter Zeidler, ditanya setelah pertandingan tentang alasan di balik pergantian tersebut. Menurutnya, Enzo menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Manajer menambahkan bahwa alasannya hanya untuk memasukkan Theo Blair dan tidak ada hubungannya dengan keputusannya terhadap pemain pinjaman MU tersebut. Manajer tampak bersemangat agar pemain muda itu tetap membumi. Sesuatu yang akan diapresiasi oleh Ruben Amorim. Pemain pinjaman Man Utd itu tampak bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan setelah pertandingan, dan dengan jadwal pertandingan Lausanne yang semakin padat selama beberapa minggu ke depan, keinginannya akan terwujud. Zeidler menambahkan bahwa dia senang memiliki Kanabik, berharap dia akan terus mencetak gol perdananya untuk membantu tim lebih banyak lagi di pertandingan-pertandingan mendatang. Manajer pinjaman MU, Johnny Evans, akan memantau perkembangannya dengan saksama. Striker Manchester United, Gabriele Biancheri, masuk dalam nominasi penghargaan pemain terbaik bulan ini Premier League 2. Pemain internasional Wales U21 ini tampil gemilang bersama tim muda asuhan Travis Binion, mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham Hotspur baru-baru ini. Ia juga memberikan assist untuk gol solo Diego Leon dalam kemenangan meyakinkan tersebut, dan telah membantu MU tampil impresif di level ini, meskipun kekalahan dari Blackburn Rovers terakhir kali mengakhiri rekor 100% MU di Liga. Panel pengembangan sepak bola Liga Premier telah memilih 8 kandidat untuk penghargaan bulanan ini. Biancheri adalah satu-satunya pemain United yang dinominasikan, dan hasilnya akan diumumkan Jumat mendatang. Masalah keuangan United sudah diketahui umum, dengan klub berada di posisi yang sulit terkait aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Primer. Sejak mengambil alih kendali operasional United pada Februari tahun lalu, Sir Jim Ratcliffe telah memulai kampanye yang gigih untuk menekan biaya dan meningkatkan pendapatan klub guna memastikan tersedianya cukup dana untuk memperkuat tim utama. Sejumlah keputusan Ratcliffe tidak populer, termasuk memberhentikan ratusan staf, membatalkan kontrak duta besar Sir Alex Ferguson, dan menaikkan harga tiket. Miliarder Ineos ini bersikeras bahwa tujuannya adalah mengembalikan setan merah ke profitabilitas dan sekarang, menurut Samuel Luckhurst dari The Sun, MU menawarkan kepada para penggemar mereka kesempatan untuk mengunjungi kompleks latihan Carrington yang baru dan telah direnovasi dengan biaya tertentu. Luckhurst mengungkapkan bahwa United membuka pintu Carrington untuk para penggemar yang dapat mengunjungi fasilitas tersebut dengan biaya £100. Sebagai bagian dari opsi tur Old Trafford yang baru, para penggemar dapat diantar dengan bus ke Carrington, di mana mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melihat sekilas tempat Ruben Amorim dan para pemainnya bersiap untuk pertandingan. Para pendukung telah ditawari pengalaman selama 4 jam yang mencakup kunjungan ke pusat baru senilai £50 juta yang dibuka pada bulan Agustus. Para penggemar United dapat memasuki ruang ganti, pusat kebugaran, area pemulihan, dan ruang konferensi pers, serta ruang tunggu pemain. Namun, pengunjung tidak diizinkan untuk mengambil foto tempat suci United di tempat latihan. Tur ini dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026 saat Piala Dunia dimulai.